Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Norval, di mana dia baru saja turun dari bus untuk menemui sang ayah yang belum ditemuinya sejak kecil. Norval pun berjalan menyusuri hutan dengan pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Sampai tiba di pantai, akhirnya kita akan melihat sebuah rumah di teluk, yang mana itu adalah tempat tinggal sang ayah. Dad, it's me, Norval. Saat membuka pintu, akhirnya muncullah sang ayah, di mana Norval mengatakan bahwa dia datang sesuai surat yang dikirimkan oleh ayahnya tersebut. Your letter asking me to come and see you? It's me, Norval. Welcome to my house. When did I last see you, son? Too long. Too fucking long. God damn. Let's get you unpacked. Saat sedang merapikan baju di kamarnya, sang ayah pun mengajak Norval untuk berfoto bersama, agar nanti bisa ditunjukkan kepada sang ibu di kota. Oh ya, sedikit catatan bahwa ayah dan ibunya sudah bercerai sejak lama, tapi masih berhubungan dengan baik. Dan alasan Norval datang ke sini adalah untuk menjalin silaturahmi antara ayah dan anak. Hey, let's get a picture of us. You can show it to your mom when you get home. Ketika berfoto, sang ayah pun ingin agar dirinya yang mengambil foto. Namun hal yang tak diinginkan pun terjadi ketika iPhone-nya tak sengaja terjatuh ke bawah, yang membuat iPhone berlapis emasnya hancur dan musnah begitu saja. Here. Careful. That's a limited edition gold phone. Oh, shit. There are only 20 of those phones in the world. No, now there's 19. Entah disengaja atau tidak, namun sang ayah nampaknya tidak suka dengan kedatangan Norval, yang padahal dia sendirilah yang mengundang Norval untuk datang ke sana. Namun lagi-lagi, sang ayah bertindak menyebalkan dengan melempar sebuah daging ke sebuah penggorengan saat makan malam. So. One. No thanks. Norval pun bercerita tentang dirinya yang seorang DJ atau disjoki dan memiliki kenalan orang-orang besar seperti musisi dan lain sebagainya, di mana hal itu sama sekali tidak membuat ayahnya bangga ataupun terkesan. Justru sang ayah lebih suka cerita perkelahian dibandingkan cerita karir yang seperti itu. If I'm completely honest, do I DJ? Yes. I promote high-profile events pertaining to music and the performance of music. I'm close to some pretty big names, substantial names, actually. I once accidentally kicked a guy's ear off. If you want to impress me, I like fight stories. Pada keesokan harinya, Norval pun akhirnya jujur dengan sikap ayahnya yang menyebalkan, di mana dia heran kenapa dia diundang jika tidak suka dengan keberadaannya di sana. Dan dengan sedikit rasa menyesal, sang ayah pun meminta maaf karena mungkin ia sudah cukup lama tidak bertemu dengan orang lain ataupun menerima tamu di rumahnya. Kemudian untuk menyurutkan emosinya, dia pun mengajak Norval berenang bersama untuk menjalin kedekatan dengannya. Now I'm here, and you seem like you'd rather I wasn't. Let's go for a swim. I don't think he sees many people. Maybe he's not used to having people around. Ketika sedang berenang, Norval pun nganclom duluan, di mana Norval memejamkan mata sambil menikmati tenangnya air laut. Tapi tiba-tiba, ya, sebuah batu jatuh tepat di samping Norval, yang mana dia melihat sang ayah hanya ngajentul saja di daratan. Entah disengaja atau hanya ingin iseng saja, namun hal itu cukup membahayakan. Merasa sudah tak tahan dengan sikapnya, Norval pun akhirnya kehilangan kesabaran dan mengatakan tentang betapa buruknya sosok sang ayah, di mana dia tega meninggalkan sang ibu dan dirinya yang waktu itu masih berusia 5 tahun dan pergi begitu saja tanpa ada kabar sedikit pun. You walked out on us when I was 5. 30 years later, you asked me to come and see you. What the fuck are you gonna do about it?
Terjadilah perdebatan di antara mereka di mana sang ayah tetap tidak mau mengalah dan justru mengatakan tentang Norval yang terlalu lemah dan berdandan seperti banci, seolah tak memiliki keberanian dan titit sama sekali. You dress like a woman, yeah? And you, sir, are a cunt. Please don't push me. Oh, yeah, what? Hal itu pun semakin meruncing tatkala sang ayah pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau daging, di mana emosinya nampak tidak stabil akibat kecanduan alkohol yang dideritanya. Dan tiba-tiba sang ayah pun memegang dadanya, lalu terjatuh dan meninggal karena serangan jantung. Nah loh. Come here, you little rat fucker. Come here. Come to daddy. Dad? Norval pun menelpon ibunya untuk memintanya datang, namun sang ibu yang kebetulan sedang berada di luar kota pun menyuruh Norval untuk tetap tenang dan menyelesaikan masalah itu secara mandiri dan secara laki-laki dan sendirian. Coroner's office, please. My dad's just died. Dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah dan masih heran dengan sikap ayahnya, Norval pun melalui malam dengan melamun sampai polisi datang untuk memeriksa. I think he just died. He just fell down. Esoknya, polisi pun memeriksa jasad sang ayah dan melihat bahwa kematiannya memang murni karena serangan jantung. Kemudian menyuruh Norval untuk menunggu sampai koroner datang dan menjemput jasad sang ayah. I believe you. Bad guys have eyes that look like raisins. Your daddy, he did have raisin eyes. Yeah, coroner will take it from here. Tak lama koroner pun datang untuk mengambil jasad ayahnya, tapi karena di kota sedang terjadi banjir dan tempat penyimpanan mayat sedang penuh, sang petugas pun akan membawanya sebentar dan menyuntiknya dengan cairan pengawet. Lalu akan kembali ke sini dan meminta Norval menjaga jasad sang ayah sampai banjir di kota benar-benar mereda. Meskipun keberatan, mau tidak mau, Norval terpaksa harus melakukan itu demi sosok almarhum sang ayah. So, I'm gonna take him away, embalm him, drain the blood from his body. There's a storage issue in town at the moment from the flooding. Did you hear about that? He'll be in a black bag. You won't have to look at him. Sorenya, petugas koroner pun datang dan membawa jasad sang ayah yang sudah disuntik pengawet, kemudian diletakkan di kamar tidurnya, agar sang ayah bisa beristirahat dengan Jongjon di sana. You should talk to him. What? I'm sure there's things you want to say to your dad, too. When your mom gets here, we'll make further arrangements. Saat malam tiba, Norval pun mendengar suara aneh seperti rantai yang berasal dari saluran udara. Entah apa itu, tapi saat Norval pergi ke kamar ayahnya, dia melihat pembungkus jasadnya sudah sedikit terbuka. Esok paginya, saat Norval sedang tiduran, dia pun melihat sebuah pintu kecil di dinding, di mana di situ ada kotak penyimpanan barang-barang lama ayahnya, dan Norval pun menemukan foto-foto masa kecilnya dengan sang ayah yang nampak sangat bahagia. Mom. Namun yang mengejutkan adalah wajah ayahnya di foto saat ia masih kecil sama sekali tidak mirip dengan wajah ayahnya yang sekarang. Untuk kemudian dia menyamakan foto masa kecilnya dengan ayahnya yang sekarang. Tapi tiba-tiba No. ya, suara itu muncul lagi dengan lebih keras, dan saat Norval mencari sumber suara tersebut, dia pun menemukan sebuah pintu bawah tanah, lalu masuk ke sana untuk memeriksa. Dan saat sudah berada di dalam, akhirnya kita mengetahui fakta sebenarnya bahwasannya ayahnya yang asli tengah terikat dengan tubuh yang penuh luka. Who are you? You came.
Akhirnya, terkuaklah fakta bahwa pria yang di atas adalah pria lain hingga tak lama terdengar suara orang lain di atas yang merupakan teman si pria asing misterius tersebut. Dengan cepat Norval pun menutup pintu di mana sang ayah memintanya bertindak berani dengan membunuh orang-orang tersebut karena mereka sangat-sangatlah berbahaya. Hurt me, and you're going to kill them. No, please, you don't kill us both. Namun karena Norval terlalu cemen dan bertulang lunak, dia pun justru bersembunyi di dalam sebuah lemari. Dan saat ada pria gondrong turun, Norval hanya bisa mengintip tanpa bisa berbuat apa-apa sampai sang ayah berteriak agar Norval cepat beraksi. Tapi Norval justru hanya diam saja. I'm gonna stab you with this pen, Brian, and obviously it's gonna hurt. And it's gonna give you an infection that's gonna kill you. How's that for excitement, Brian? Are you excited? Why don't you tell me what I wanna know? Dan dengan sedikit keberanian, Norval pun menyerang pria gondrong itu. Namun karena tenaganya setara cabe-cabean, Norval pun jatuh dan membiarkan pria gondrong itu kembali ke atas. Gordon! Oh no! No! You were supposed to kill him. Kesal dengan temannya yang sudah meninggal, lantas pria gondrong itu pun mengunci pintu bawah tanah dan berjanji akan kembali dengan satu temannya yang lain. Dan akhirnya, sang ayah pun jujur. Mereka adalah teman-temannya, di mana dulu mereka melakukan kejahatan bersama dengan menculik seorang anak orang kaya. Namun saat uang tebusan sudah didapatkan, sang ayah mengambil uang itu untuk dirinya sendiri, sehingga membuat si pria gondrong dan teman-temannya yang lain yang serangan jantung itu marah besar. Who was that man? His name is Jethro. He's my best friend. Me, Jethro, Gordon, who you've met, and Dandy. We kidnapped the daughter of Thailand's richest man. I ripped my best friends off. Understandably, they want their share. Dan yang mengejutkan adalah semua uang dan kehidupan mewah yang Norval dan ibunya rasakan selama ini tidak lain dan tidak bukan merupakan uang haram hasil kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. My entire life has been funded by kidnapping. Tak ingin larut dalam kesedihan tidak berguna tersebut, sang ayah pun menyuruh Norval untuk melepaskan rantai dan borgolnya. Hingga saat mereka berhasil membuka pintu dan sampai di atas, Norval pun izin ke toilet karena ingin buang air besar. Dan koploknya lagi, eta masih kene sempet-sempetna hayang nyaduk heula. Can I go to the toilet? Number 1 or number 2? One. Hurry up. Tak diduga, ada temannya si gondrong sedang nyaduk dan mendengarkan musik, di mana terjadi perkelahian di antara mereka berdua yang membuat ayahnya gergetan dengan aksi gemulai anaknya. Namun saat Norval benar-benar terdesak, jiwa laki-laki dan brutal dalam dirinya pun mulai muncul. Dan Norval pun mengambil sebuah sendok daging yang tajam sekali dan menusuk asetnya si botak, lalu membungkus wajahnya dengan plastik wrapping dan memukulinya hingga dia kojor saat itu juga. Come on, we gotta go. We gotta go! Dengan cepat mereka berdua pun kabur, tapi tak lama muncul si gondrong dengan membawa sebuah panah berapi dan mengancam akan membunuh mereka berdua. Saat si gondrong lengah, sang ayah pun menyuruh Norval untuk masuk ke dalam bagasi mobil si gondrong agar dirinya bisa selamat. Dan saat si gondrong kembali ke mobil untuk pergi ke sebuah motel, Norval pun mendengar si gondrong tengah menelpon seorang wanita pencelup di mana dia ingin melakukan waktu singkat dalam rangka menghilangkan stresnya itu. Listen, could you meet me at the hotel for a session? Like, I'm really stressed. Please. Sampai di hotel, Norval pun menunggu sampai si gondrong masuk ke kamar. Dan setelah dirasa sudah aman, dia pun keluar dan menghampiri si wanita pencelup tersebut untuk memberitahunya bahwa pelanggannya tersebut merupakan orang jahat. Are you a prostitute? Excuse me? Whatever he pays, I'll triple it. Get out of here before I tear your nuts off. Dirasa tak kenal dengan Norval, si wanita pun mengabaikannya dan langsung masuk ke kamar. Dan bukannya langsung membunuh si gondrong atau kembali kepada ayahnya, Norval justru pergi ke resepsionis dan memesan sebuah kamar untuk istirahat. Arisia selalu banyak liwang atau kehead. One family unit available, but it's further down the road. I
And the one that is available is a family unit some distance away. Now, would you like to rent? Namun karena semua kamar sudah penuh, Norval pun mengatakan bahwa ada seorang pelanggan yang mencurigakan, sehingga si resepsionis memutuskan untuk memeriksanya. Dan saat semuanya sudah aman, Norval pun mengambil kunci kamar dan beberapa bon beserta dengan pakunya. Kemudian membocorkan ban mobil si gondrong, kemudian dia masuk ke dalam sebuah kamar. Well, sir, I will just be right back. Give me a minute. I'll go in. Saat masuk, pelanggan yang sedang melakukan pencelupan pun dibuat terkejut dengan kemunculan Norval yang tiba-tiba. Dan saat Norval masuk ke kamar si gondrong melalui pintu samping, si wanita pencelup pun langsung menyergap Norval, sehingga si gondrong bisa leluasa membunuhnya. You are going to die here. Dengan paku bon yang dibawa Norval, si gondrong pun menikam perut Norval beberapa kali, kemudian menusuk pipinya hingga membuat Norval tak berdaya. Supposed to go in your ear. Sorry about that. Dirasa tidak akan bertahan, si gondrong pun meninggalkannya dan melemparkan sejumlah uang untuk si wanita pencelup ini. Setelah si gondrong pergi, tak disangka Norval ternyata masih bisa bertahan, kemudian berjalan keluar dan berniat untuk kembali ke tempat ayahnya. Dan saat sudah berjalan sekitar 1 kilometer jauhnya, Norval pun menemukan mobil si gondrong mengalami kecelakaan parah akibat ban bocor yang sudah dibuatnya tadi. Dan ia pun melihat si gondrong tengah berjalan tepat di tengah jalan raya. Karena tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Norval pun mengikuti si gondrong di mana dia melihat kepalanya sudah somplak setengah dan terlihat sangat jelas sekali sebagian otaknya muncul keluar. Dan dengan paku bon yang ada di pipinya, Norval pun melepaskan paku bon tersebut, kemudian dengan santai dan penuh perasaan menusuk otak si gondrong hingga dia tewas saat itu juga. Dan setelah semua berakhir, Norval pun melanjutkan perjalanannya menuju tempat ayahnya, di mana beliau sudah tewas karena mengalami infeksi akibat luka-lukanya yang sudah berhari-hari tidak diobati. Dan sambil membayangkan kebersamaan dirinya waktu kecil, mereka berdua pun tewas dalam kebahagiaan dan penuh rasa sakit. I never let Mom get over you. Dan film pun tamat.